Dengarkan baik-baik semua. Begitu masuk istana Cakramurni ini akan jadi terakhir kalinya kalian bisa angkat kepala sebagai manusia. Kerja harus tunduk, jalan harus tunduk, tidur pun harus tunduk. Mengerti? Apa yang terjadi? Aku terlempar ke masa lalu? Dan malah jadi Kasim? Aneh. Katanya Kasim, kok ini masih ada? Kepala Saputra, Bibi Pratama. sudah siap? Paduka sebentar lagi akan mandi. Tenang saja, saya segera suruh mereka siapkan. Kaisar ini perempuan ya? Mandi ya mandi biasa? Kok pakai susu dan kelopak bunga segala? Pria mana yang pakai barang-barang begini? Siapa yang bicara? Ada apa, Paduka? Tidak ada yang bicara. Mungkin saya salah dengar. Paduka terlalu lelah. Mandi berendam pasti akan terasa nyaman. Walau tak tahu bagaimana bisa sampai di sini, tapi tak dikebiri sudah masuk istana dalam... Ini rezeki, ya. Katanya di istana dalam ada 3.000 selir cantik. Kalau bisa... Siapa? Paduka, itu suara mereka berdua. Bukan halusinasi. Siapa kau? Kasim palsu. Tipu muslihat busuk sekali. Apa-apaan ini? Sedang asyik mandi, kok tiba-tiba keluar? Aneh. Kenapa aku bisa dengar suaranya? Bawa mereka pergi dan penggal kepalanya. Ampun, Yang Mulia. Apa? Baru datang sudah mau dipenggal? Aku sudah hafal 300 syair pilihan. Membuat es, garam, melebur baja, semua aku kuasai. Kalau mati begini, sayang sekali. Dia tinggal, kalian pergi. Terima kasih, Yang Mulia. Ada apa? Kenapa tiba-tiba tidak dipenggal? Jangan-jangan kaisar tertarik padaku? Tidak, tidak. Kalau perempuan masih bisa, si banci ini, aku sama sekali tidak bisa menerimanya. Siapa yang menyuruhmu? Istana Raja Timur, Istana Raja Barat. Istana Raja Timur, Istana Raja Barat. Apa itu? Yang mulia, mau selidiki. Hamba yatim piatu sejak kecil, hanya untuk mencari sesuap nasi, makanya masuk istana jadi Kasim. Bukan mereka... Kasim? Sorot mata apa ini? Jangan-jangan dia tahu aku palsu? Tidak mungkin. Lepaskan celananya. Ampun, Yang Mulia. Hamba akan hukum budak sialan ini. Hancur lebur. Tunggu. Kau tahu... Memalsukan Kasim, hukumannya apa? Siapa tahu, kau kira aku mau ke sini? Ampun yang mulia. Ampun yang mulia. Apa maksudnya? Katanya semua dia kuasai. Jangan-jangan jelmaan dewa buangan? Kalau begitu, sulit untuk dibunuh. Memalsukan Kasim. Hukuman mati 1000 sayatan? Mainin aku? Tadi langsung penggal saja, kan lebih mudah. Diselamatkan malah mau dihukum mati 1000 sayatan. Pelan-pelan. Tapi aku bukan orang yang suka membunuh. Kalau kau bisa tunjukkan nilai dirimu, aku bisa memberi kelonggaran. Mengampuni nyawamu. Paduka, Hamba tidak tahu nilai apa yang Paduka ingin lihat. Kau bisa apa? Sedikit-sedikit bisa. Yang lain tak berani aku sombongkan,
Tapi di dunia ini, aku benar-benar orang hebat. Coba saja keluarkan. Percaya diri sekali ya. Benar-benar jelmaan dewa buangan. Sudah. Bisa buat puisi? Tentu, Jadikan dia inspirasinya. 1/4 jam, buatkan puisi cinta untuknya. cewek ini cuma harimau betina galak. Siapa mau buat puisi cinta untuk dia? Sudahlah, anggap saja menyelamatkan nyawa sendiri. Setelah melihat samudra, air lain tak lagi berarti. Selain awan di Gunung Wu, yang lain bukanlah awan. Melewati taman bunga, aku enggan menoleh. Setengah karena menempuh laku suci, setengah lagi karena dirimu. Puisi bagus. Kalau begitu, ayo Karma. Antar dia ke permaisuri. Kalau tak bisa menyenangkan hati permaisuri, jadikan saja pupuk bunga. Hah? Apa maksudnya? Tahu aku Kasim palsu, masih menyuruhku melayani permaisuri? Kaulah Kasim kecil, yang diutus Baginda untuk melayaniku. Benar, hamba. Lumayan lihai juga. Mari pijat punggungku. Tunggu dulu. Padahal Kaisar tahu aku Kasim palsu, tapi tetap menyuruhku melayani selir. Bukankah itu artinya, aku disuruh penuhi kebutuhan mereka? Bangsat, berani-beraninya menyentuhku. Penjaga, seret dia keluar dan penggal. Ampun, Yang Mulia. Yang mulia permaisuri. Baginda memanggil Rizky Wijaya ke Istana Cakramurni. Ada urusan apa? Utusan negeri Aruna langsung menyerbu balerong pemerintahan. Memaksa Baginda untuk bertanding adu budaya tentukan kepemilikan gerbang angsa liar. Rizky Wijaya cukup berbakat sastra. Baginda menyuruhnya menunggu. Nyawa anjingmu ini, sementara ku simpan dulu. Bahaya sekali. Tadi hampir salah paham. Sekarang bagaimana keadaannya? Utusan negeri Aruna ingin adu budaya, tentukan kepemilikan gerbang angsa liar. Ada 3 ronde. Menang 2 dari 3 ronde. Ronde pertama adu wawasan. Kedua pihak tulis aksara langka. Dalam waktu sama, yang kenal paling banyak menang. Ronde kedua adu bait berpasangan. Masing-masing beri lawan bait, sampai lawan tak bisa jawab. Ronde ketiga mulai adu puisi klasik. Lawan tentukan arah tema. Masing-masing buat syair. Yang paling dipuji menang. Bukankah ini semua tepat keahlianku? Mana orangnya? Ini ke balerong pemerintahan lewat mana? Dandan peran. Kaki ini bisa kumainin setahun? Berhenti. Bahaya. Buaya darat. Kenapa kau pukul aku? Tadi ada serangga di bahumu. Serangga apa? Kurasa kau sendiri yang seperti serangga. Kau tak tahu membalas niat baik, tak bisa bedakan yang baik. Kau kenal aku? Kau hebat ya. Kenapa aku harus kenal kau? Tak kenal. Kalau tak kenal lebih mudah. Hehe, ini bayaran untukmu tadi. Bajingan, jangan sampai kutemui kau lagi. Negeri Cakrawala kalian, kalau tak segera kirim orang untuk mengidentifikasi, negeri Aruna kami otomatis menang. Kenapa Baginda belum datang juga? Iya, naskah ini satu huruf pun tak bisa kubaca. Aku juga tak bisa. Tuan Wijaya, kenapa kau tidak maju? Pengetahuanmu yang paling luas di sini, yang paling mendalam. Walau pengetahuanku luas, tapi aksara ini hanya bisa kukenali 70%-nya. Dibandingkan utusan negeri Aruna, yang mengenali aksara yang kami tulis, masih sedikit kurang. Kenapa Kaisar belum datang juga? Hamba melapor Ibu Suri. Sejak Kaisar naik takhta, tak ada keturunan sama sekali. Perang melawan negeri Aruna pun terus kalah. Dalam negeri Cakrawala sangat menderita. Hamba berani mohon Ibu Suri lengsirkan Kaisar. Dengar-dengar Cakrawala punya sastra indah. Menurutku omong kosong belaka.
Beberapa aksara langka saja tak bisa dikenali. Kalau tak ada yang maju mengidentifikasi, kalau begitu, umumkan ronde pertama. Kemenangan untuk negeri Aruna. Tunggu dulu. Hormat, Paduka. Para menteri, silakan bangkit. Paduka benar-benar sombong. Seluruh pejabat istana hanya menunggu Paduka. Ibu Suri, menurutku Kaisar, sudah tak layak lagi memerintah. Paduka, sekarang utusan negeri Aruna ini ingin adu baik berpasangan untuk menentukan kepemilikan gerbang angsa liar. Bagaimana pendapat Paduka? Bukankah utusan ini diundang oleh Perdana Menteri? Lebih baik Perdana Menteri yang membaca semua aksara langka itu? Paduka keliru. Kalau bukan karena Paduka terus kalah di perbatasan utara, mana mungkin utusan Aruna datang? Apa yang tertulis di sini? Seperti coretan setan. Kaisar negeri Cakrawala yang terhormat. Akhirnya Paduka datang juga. Apa Paduka mengenali aksara-aksara ini? Kenapa dia? Kenapa dia? Tadi hamba tanya ke seluruh istana, tak seorang pun yang tahu. Apakah raja dan seluruh menterinya negeri Cakrawala benar-benar sekumpulan orang bego yang bodoh dan tak becus? Atau Paduka sengaja mengulur waktu agar kami pulang dengan tangan hampa? Paduka pasti bisa, kan? Sejak Paduka naik takhta, perang melawan Aruna terus kalah. Di dalam Cakrawala bencana beruntun, kalau beberapa aksara ini saja tak bisa dikenali, maka hamba tua ini berpendapat, masa muka apa lagi yang tersisa bagi Kaisar? Perdana Menteri ini sekilas, jelas menteri busuk, musuh luar sudah di depan mata, berani-beraninya memojokkan Kaisar. Bisa dibayangkan betapa sulitnya hari-hari Kaisar. Selama ini, kalau aku jadi Kaisar, sudah lama ku gantung kepalanya, penakut yang cuma jago pada yang lemah. Putri tak usah buru-buru. Aku sudah datang, pasti akan memberi jawaban. Kalau begitu Paduka mengenal aksara-aksara ini. Aksara langka remeh saja. Siapa di Cakrawala yang tak kenal? Namun utusan Aruna datang dari jauh. Ronde pertama ini kukatakan kau menang. Paduka, jangan. Paduka, Ibu Suri, dengarkanlah. Ini seperti perkataan Kaisar. Ini sama saja menyerahkan gerbang angsa liar. Begitu saja ke Aruna. Hamba tua ini berpendapat, Kaisar sudah tak layak memimpin lagi. Kaisar Cakrawala sungguh berani. Kalau begitu ronde pertama adalah kemenangan Aruna kami. Ronde kedua adalah adu bait berpasangan. Paduka Cakrawala yang terhormat, wilayah Aruna luas, pemandangannya indah. Bait pertama ini adalah kuda putih dan angin barat di perbatasan. Tak cocok. mustahil. Ini semua tak cocok. Para menteri negeri Cakrawala ini, jangan-jangan memang sekumpulan orang bego. Ibu Suri, hamba tua ingin menuduh Baginda. Tak ada satu menteri pun yang bisa menjawab adu bait ini. Kalau sampai negeri Aruna memenangkan gerbang angsa liar kita, Baginda harus bertanggung jawab penuh. Kalau aku bisa menjawabnya, Hamba tua ini akan sangat kagum. Adu bait ini, murid sekolah dasar saja bisa menjawab. Baginda mau jawab atau tidak? apa susahnya? Tak perlu aku turun tangan. Kasim kecil manapun bisa menjawabnya. Kasim kecil manapun bisa menjawabnya. Kasim siapa yang begitu hebatnya? Rizky, kau yang jawab. Kalau gagal, kau akan dicabik 5 kuda. Tenanglah, Paduka, pasti berhasil. Wah, harum juga. Rizky Wijaya. Jangan-jangan kau suka sesama jenis? Kenapa terus-terusan melihat dada si banci itu? Kau, Yang mulia Putri Sisi kenal dengan Rizky? dia itu buaya darat. Tampaknya Cakrawala memang sudah kehabisan orang. Kasim kecil tak berarti ini. Bisa baca tulis tidak? Jangan, Baginda. Paduka, hamba bersedia mencoba, meski tak berani jamin menang. Tapi setidaknya jangan sampai Kasim kecil yang maju menggantikan. Kalau hal ini tersiar, akan jadi bahan tertawaan umum. Bunga aprikot dan gerimis di selatan sungai. Pemandangan negeri Cakrawala kami tak kalah indahnya. Bagus. Bagus sekali. Bunga aprikot dan kuda putih. Gerimis dan angin barat. Selatan sungai dan perbatasan. Bagus, luar biasa. Wah, luar biasa. Bisa menyusun satu bait berpasangan, apa istimewanya? Ayahku adalah guru agung negeri Aruna. Aku sendiri sudah membaca puisi klasik sejak kecil. Kamu siapa? Hamba hanya Kasim kecil, dupa harum menghadap 13 kitab klasik. Melayani orang mulia. Dialah yang akan bertanding denganmu. Kasim kecil, banding denganku? Apa negeri Cakrawala tidak punya orang lagi? Bukan begitu. Kasim hanyalah ambang batas. Setelah kau kalahkan Kasim kecil ini, baru boleh adu dengan para menteri di sini. Kalau tidak, maka tuan utusan itu hanya mencari malu sendiri. Bagus, bagus. Bagus apaan?
Tadi ludah mereka sudah muncul ke wajahmu. Tak kulihat kau maju. Dasar bodoh. Kau menghina orang. Baik, dengarkan baik-baik. Negeri Arunaku, bulan di langit luas menerangi dua tepi. Negeri Cakrawalaku, air musim gugur tenang, satu perahu melaju. Daun pinus dan bambu, helai demi helai menghijau. Suara gugur dan angsa, tiap bunyi terasa dingin. Tuan utusan sudah keluarkan banyak bait pertama. Bagaimana kalau bait terakhir ini? Saya yang keluarkan. Katakan. Siapkan pena dan tinta. Ini adalah air laut pasang, tiap pagi pasang. Tiap pagi pasang lalu surut. Bukan. Ini air laut pasang, tiap pagi pasang. Tiap pagi pasang lalu surut. Seharusnya tak hanya dua cara baca. Pasti ada variasi lain. Sudah dia keluar. Ronde ini kami kalah. Bagaimana pelayan istana ini bisa memecahkan bait keduanya? Ingin tahu bait keduanya? Harus bayar dulu. Saya tawarkan 100 keping emas untuk bait kedua Anda. Wah, 100 keping emas tak cukup. Apa yang Anda mau? Asalkan bisa kulakukan, pasti akan kupenuhi. Bagaimana kalau Putri Sisi menciumku? Baru ku beritahu bait keduanya. Berani sekali. Rizky Wijaya. Berani tak sopan pada putri. Paduka, tenangkan amarah. Jika Anda menang di ronde ketiga, menciummu sekalipun tak apa. Putri, maafkan pelayan yang tak tahu aturan. Tapi utusan ini sudah muntah darah. Bagaimana kalau kita lanjutkan lain hari? Akulah peserta ronde ketiga. Ronde ketiga adu puisi klasik. Silakan Baginda Cakrawala beri tema. Tamulah yang dihormati. Harap Putri Sisi yang memulai. Kalau begitu, saya tak sungkan. Anda harus buat puisi. Berdasarkan lukisan ini, jika tak bisa membuatnya, gerbang angsa liar akan jadi milik negeri Aruna. Sial, ini jadi sulit. Kau bilang, menulis puisi cuma soal menggambar pemandangan dan mengungkap perasaan. Tapi lukisan ini terlalu biasa, sangat biasa. Tak ada pemandangan istimewa, sulit juga mengungkapkan apapun. Astaga, bukankah ini seperti mengangkat batu untuk menginjak kaki sendiri? Bisa tidak menyelesaikannya? Kau terus merenung di sana. Masa, kami semua harus menunggu bersamamu? Dari jauh gunung tampak berwarna. Dari dekat air tak bersuara. Musim semi pergi, bunga masih ada. Manusia datang. Burung pun tak terkejut. Wah, luar biasa. Warna gunung jelas, air mengalir tanpa suara. Bunga mekar sepanjang musim tenang tak terganggu. Sehebat itu? Kok aku tak merasakannya? Ini cuman susunan kata yang rapi dan nada yang selaras? Hei Tuan Hartono, kau ngerti apaan? Bagus. Tapi ya cuma segitu. Dasar sok. Ini masih disebut bagus? Kalau begitu, sekarang giliranku memberi tema. Gunakan batu tintamu yang sering dipakai menulis puisi untuk membuat sebuah puisi. Hamba sialan ini masih punya sedikit kesadaran diri. Sudah tahu tak akan menang melawanku, mau kalah dengan cara yang lebih sopan. Mengambil benda sesederhana ini sebagai tema. Dengarkan baik-baik. Di sisi pohon dekat kolam cuci tinta rumahku, setiap bunga mekar bagai jejak tinta samar. Celaka. Apa dia sengaja mengeluarkan soal ini? Batu tinta ini terlihat sederhana, tapi dua baris pertama, begitu menulis tentang batu tinta milik sendiri. Dua baris terakhir harus menyatakan cita-cita. Tapi kalau cita-citanya tak tepat, puisi ini akan gagal total. Putri Sisi, sudah dapat ide untuk lanjutannya? Jangan-jangan kau akan terus berpikir di sini. Dasar tukang dendam. Pendendam kecil. Balas dendam untuk ucapan sebelumnya. Pohon di tepi kolam cuci tinta rumahku. Setiap bunga mekar bagai jejak tinta samar, tak perlu dipuji karena warnanya indah. Cukup sisakan harum murni memenuhi jagat, Putri Sisi. Untuk ronde ketiga ini, kurasa hasilnya seri. Kita belajar sastra dan menulis puisi, bukan untuk dikagumi orang, melainkan agar, di antara langit dan bumi, dapat meninggalkan jejak sendiri, terus mendaki puncak ilmu pengetahuan. Negeri Cakrawala ini benar-benar kaya akan sumber daya dan orang berbakat. Gerbang angsa liar menjadi milik Cakrawala, mohon Paduka mengizinkan agar Sisi dapat tinggal di Cakrawala. Untuk belajar lebih lama, Putri terlalu rendah hati. Sejak dulu tak ada juara mutlak dalam sastra. Adapun Putri, ingin belajar di Cakrawala kami, tentu saja diperbolehkan. Rizky Wijaya, dengarkan perintah. Selama Putri tinggal di Cakrawala, kau harus siap setiap dipanggil. Jika kau menelantarkan Putri, kepalamu akan terpenggal. Kini gerbang angsa liar ini telah menjadi milik negeri Cakrawala. Apa yang mau Utara Raya katakan? Paduka perkasa. Namun Paduka telah menikah dengan permaisuri bertahun-tahun, tetapi belum juga memiliki keturunan kekaisaran. Jika ini berlanjut terus, bukankah akan menggoyahkan fondasi negara? Ini tak perlu kau khawatirkan. Baginda sendiri tidak datang, malah mengutus orang kasih kecil. Apa maksudnya ini? Pengawal. Seret dia keluar, beri 50 pukulan papan. 50 pukulan?
Mau bunuh orang? Tenanglah, Yang Mulia Permaisuri. Baginda bukan sengaja tidak datang. Beliau ada urusan penting. Beliau bahkan khusus membuat puisi untukmu dan menyiapkan sepucuk surat. Yang Mulia Permaisuri, Baginda mengutus hamba ini ke sini. Pasti ada alasannya. Alasan apa? Yang Mulia Permaisuri, Baginda itu siapa? Penguasa tertinggi di atas semua orang. Selera beliau sangat tinggi. Yang Mulia Permaisuri, jika ingin mendapat perhatian Baginda, diperlukan sedikit trik kecil. Hamba ini tidak berbakat, tetapi kebetulan memahami kebutuhan Baginda. Jadi, inilah alasan mengapa Baginda mengutus hamba kemari. Apa caramu? Benarkah bisa? Tenang, Yang Mulia. Untuk menaklukkan hati seorang pria, pertama-tama harus taklukkan perutnya. Ditambah lagi dengan parfum racikan rahasia saya ini. Begitu Baginda mencicipi hidangan ini, jaminan semuanya akan berjalan lancar. Tak kusangka saat meracik parfum, bisa menemukan bunga pembangkit gairah. Kaisar butuh keturunan. Permaisuri butuh kaisar. Cukup minum obatku ini. Dua masalah itu teratasi. Rizky Wijaya, kau benar-benar jenius kecil. Rizky Wijaya memang punya kemampuan. Bagaimana hasil penyelidikannya? Lapor Paduka, si Rizky Wijaya ini memang bersih seperti katanya. Hanya saja tak tahu kenapa tidak menjalani hukuman kebiri. Paduka, Yang Mulia Permaisuri mohon bertemu. Tidak usah. Paduka Rizky Wijaya datang. Persilakan masuk. Selir kesayanganku, ternyata keterampilanmu bagus. Ini semua kewajiban hamba. Apakah Rizky Wijaya melayanimu dengan baik? Baik, terima kasih atas hadiah Paduka. Makanlah. Habiskan bakso kepala singa ini. Setelah kalian berdua tidur bersama, sambil meraih perhatian Permaisuri, juga menyelesaikan tugas yang Paduka berikan. Hidup sehari-hari ini seharusnya bisa lebih santai, kan? Selirku sungguh perhatian. Pergi! Kau budak sialan. Kenapa kau ada di ranjangku? Sial. Bisa-bisanya merawat Permaisuri sampai keranjang? Kalau Kaisar tahu, habislah. Tunggu dulu. Laparkan Rizky Wijaya. Ini makanan yang khusus Paduka hadiahkan. Terima kasih. Ini kan masakan yang kububuhi obat, kok malah aku yang makan? Tidak boleh. Kalau ini terbongkar, 8 kepala pun tak cukup dipenggal. Aku harus cepat-cepat kabur. Kau budak sialan. Beraninya kau berhubungan diam-diam dengan Permaisuri? Berapa kepalamu yang mau dipenggal? Selesai. Tidur dengan wanita kaisar dan ketahuan basah, pasti mati. Alasan apapun tak berguna. Menodai istana dalam. Dosa ini patut dihukum mati. Tapi, akulah yang menyuruhmu melayani Permaisuri. Kalau hal ini terjadi, aku juga punya tanggung jawab. Apa aku salah dengar? Kaisar ini bilang dia juga bertanggung jawab? Aku kan tidur dengan wanitanya. Jangan-jangan Kaisar ini bukan cuma banci, tapi juga suka dikhianati? Atau mungkin dia tidak suka wanita? Tidak. Aku harus jauhi dia nanti. Tapi lolos dari mati, hukuman tetap ada. Begini saja. Buat Permaisuri hamil dalam 1 bulan. Kalau berhasil, urusan ini tak kubicara lagi. Gila. Kaisar ini sakit jiwa. Wanitanya ditiduri, dia tak peduli. Malah mau jadi ayah angkat. Dia memang tidak becus. Hamba tidak berani. Tidak berani. Kalau begitu, kubunuh kau sekarang?
Hamba patuh. Paduka, boleh hamba tanya alasannya? Kembalikan permaisuri ke Istana Budi Elok. Perdana Menteri mohon menghadap. Hamba hendak melapor, Paduka. Hamba ucapkan selamat pada Paduka. Konon kabarnya kemarin permaisuri menginap di Istana Cakramurni. Jika nanti ada keturunan kekaisaran, itu pasti berkah bagi negeri Cakrawala dan seluruh rakyat. Perdana Menteri, tak usah banyak tata krama. Permaisuri adalah selirku. Meski Anda ayahnya, selir mana yang menginap di kamarku, bukan urusan Anda. Kalau begitu hamba ini bersalah. Permaisuri ternyata putri Perdana Menteri? Celaka. Kalau dia tahu putrinya dinodai olehku, bukankah dengan satu jari saja, dia bisa menghancurkanku? Tidak tahu apa urusan penting Perdana Menteri datang pagi-pagi gini? Ada urusan penting apa? Di luar perbatasan ada banjir. 1 juta pengungsi tertahan di dalam perbatasan, hidup dari bantuan. Jika dibiarkan terus begini, kas negara bisa kosong. Kalau begitu suruh mereka kembali ke luar perbatasan. Kaisar ini dungu ya. Sudah dibilang ada bencana, disuruh pulang, bagaimana mereka hidup? Nanti kalau mereka menggalang massa, lihat saja apa yang bisa kau lakukan. Tidak bisa disuruh pulang. Apa pendapat Perdana Menteri? Jika tak dikembalikan, rekrut saja mereka ke militer. Kebetulan perang di perbatasan utara sedang genting. Jadikan mereka pasukan segar di sana. Perdana Menteri ini otaknya bermasalah ya, Yen. Belum lagi mereka memang korban bencana, hati mereka sudah penuh keluhan. Kau malah menyuruh mereka masuk tentara. Lalu tak khawatir soal uang dan pangan lagi, Yen? Negeri Cakrawala punya 2 pemimpin seperti kalian, tapi belum runtuh juga, Yen. Dasar negerinya memang kuat sekali. Tidak boleh, Rizky Wijaya. Jika kau adalah pengungsi, apa yang akan kau lakukan? Hamba gugup. Hamba tak tahu cara mengatasinya. Kenapa tiba-tiba tanya hamba, Dan? Tapi mereka memang sangat bodoh. Pengungsi terlalu banyak, artinya kue tidak cukup dibagi. Buat kue itu lebih besar dan kuat, ganti bantuan dengan pekerjaan, dirikan banyak bengkel. Selain menampung pengungsi, juga menciptakan nilai. Tunggu bencana berlalu, dapat pula mata pencaharian baru. Benar-benar rencana brilian. Kaisar ini bodoh. Ada yang bicara tadi? Paduka, ini... Saya sudah memikirkan cara menampung para pengungsi itu. Saya sudah memikirkan cara menampung para pengungsi itu. Terlalu banyak pengungsi. Kalau begitu, perluas bengkel kerja, beri mereka pekerjaan sebagai bantuan. Tempatkan para pengungsi itu. Setelah bencana mereda, baru mereka bisa dikembalikan ke tempat asal. Aneh, kenapa sama persis dengan pikiranku? Paduka bijaksana. Kalau begitu, laksanakanlah. Paduka, hamba ingin bertemu putri hamba. Perdana Menteri Hartono. Hamba panggil ayah mertua. Boleh kan? Permaisuri di istana ada hamba yang jaga. Ayah masih tidak tenang? Ini... Bagaimana kau tunggu beberapa hari lagi? Tunggu sampai permaisuri dapat kabar baik, baru kalian bertemu. Kalau begitu, hamba yang tua ini akan menunggu kabar baik dari Paduka. Perdana Menteri tenang saja. Kita bekerja sama, atas dan bawah. Pasti negeri Cakrawala kita akan semakin makmur. Aku bunuh kau. Budak sialan, ku bunuh kau. Yang mulia Permaisuri, harap tenang. Kejadian seperti ini juga tidak kuinginkan. Tapi aku akan bertanggung jawab. Kau budak sialan. Kau pasukan Kasim, bagaimana mau bertanggung jawab? Kalau Kaisar tahu, 9 margamu akan dihabisi. Jangan berteriak. Kau benar-benar ingin menarik perhatian pengawal? Nyawaku hina, tidak apa-apa. Tapi kau putri Perdana Menteri. Kalau benar-benar ketahuan oleh Kaisar, menurutmu, di kediaman Perdana Menterimu, ada yang bisa selamat? Kau masih berani bicara? Lagi pula semuanya pasti mati. Mendingan kita bersenang-senang. Tidak boleh. Kalau Kaisar tahu, kita hanya akan mati. Tidak, tak bisa begini terus. Hanya ada satu cara. Izinkan hamba menginap di Istana Cakramurni bersama Yang Mulia. Kalau tahu Yang Mulia, yang suruh hamba tidur di tempatmu, mungkin kau takkan berpikir begitu. Baiklah. Aku akan cari cara. Yang Mulia Permaisuri, Ibu Suri mengundangmu ke taman belakang untuk menikmati bunga. Segera ke sana. Chingger. Kudengar kemarin Permaisuri menginap di Istana Cakramurni. Ibu memang bermata tajam. Segala gerak-gerik di istana dalam ini tak bisa disembunyikan dari ibu. Permaisuri sudah masuk istana berhari-hari. Tak kudengar kau melayaninya. Ibu kira kau tak becus. Kalau begitu, Chingger kau layani Kaisar.
Cinger menghadap Yang Mulia. Niat baik ibu, anak hargai. Tapi anak, saat ini cuma butuh permaisuri. Satu orang sudah cukup. Tapi anak, saat ini cuma butuh permaisuri. Satu orang sudah cukup. Mana bisa begitu? Sebagai kaisar, keturunan kekaisaran adalah yang paling utama. Satu orang tambah, satu kemungkinan tambah. Anak akan usahakan permaisuri segera hamil. Terima kasih, Paduka. Kudengar banyak pengungsi berkeliaran belakangan ini. Banyak yang bahkan tak bisa makan. Aku sangka Yang Mulia Kaisar masih bisa mewah menggunakan es. Menyimpan es. Pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit, bukan? Benar. Di masa sulit negara seperti ini, Yang Mulia Kaisar seharusnya memberi contoh berhemat. Es yang digunakan ini bukan disimpan sejak musim dingin lalu kan? Anak Anda akan lebih perhatian ke depannya. Hanya es saja. Mudah sekali dibuat. Inikah Kaisar? Memalukan sekali. Benar, musim panas telah tiba. Di dalam istana, membuat es mungkin bisa jadi peluang. Tapi ini hanya sepotong es kecil. Ibu Suri tak perlu khawatir. Es ini tak akan menjadi beban. Sebaliknya, kelak ini akan jadi mata pencaharian rakyat Cakrawala. Paduka berkata begitu. Harus bertanggung jawab. Departemen Rumah Tangga Istana. Yang Mulia Kaisar bisa menggunakan es di musim panas. Biaya tahunannya mencapai lebih dari 530 juta rupiah. Nilai yang Mulia maksud bukan cuma untuk menghidupi beberapa penjaga es itu, kan? Rizky Wijaya. Buka mata Raja Timur. Tunjukkan bagaimana kau membuat es. Tunjukkan bagaimana kau membuat es. Paduka, hamba ini bodoh. Mana bisa buat es? Baginda bilang dia bisa buat es. Seorang Kasim kecil bisa bikin es di bulan Juli. Lelucon Baginda kurang lucu. Baginda memikirkan negara kita. Hamba kenal tabib terkenal. Ahli soal penyakit mata. Hamba sarankan Baginda luangkan waktu berkunjung. Kampungan sialan. Lihat kau tak pernah lihat dunia, tapi tanpa imbalan, tak mungkin kulakukan. Adik ketiga. Kalau dia bisa bikin es, kau mau bagaimana? Kalau dia bisa bikin es, hamba bersedia sumbang 100 juta tael perak untuk korban bencana. Tapi kalau Kasim kecil ini tak bisa bikin es. Beberapa jalan baru di utara kota. Jadi milikmu. Kalau begitu, hamba ucapkan terima kasih. Hari ini kalau tak bisa bikin es, laporkan ke Departemen Rumah Tangga untuk 50 pukulan. Baginda, budak tetap budak. Tak bisa ya tak bisa. Dibunuh pun, dia tak mungkin bikin es. Sial Kaisar Keparat, kok langsung mau pukul orang? Paduka, hamba bersedia coba. Paduka, hamba bersedia coba. Tapi hamba perlu siapkan beberapa barang. Hanya bisa bikin saja belum cukup. Harganya juga harus murah. Kalau tidak, lebih baik tidak usah dibuat. Tenang saja, Yang Mulia. Bahan-bahannya tidak berharga, tidak mahal. Tapi kelihatannya cukup bagus. Perhatikan baik-baik. Sudah jadi, sudah jadi. Benar-benar berhasil dibuat. Ibu Suri, sekarang ibu tenangkan. Adik ketiga, besok aku ingin 100 juta tael perak. Hamba patuh pada titah Paduka. Rizky Wijaya berjasa membuat es. Diberi hadiah 1 juta tael, naik jabatan jadi kepala Kasim. Terima kasih Paduka. Tak disangka Kaisar ini masih punya hati nurani. Tahu membelaku. Kalau begitu aku bantu lagi. Hamba mohon izin melapor Paduka. Sebenarnya es ini tidak hanya untuk mendinginkan, tapi juga bisa jadi makanan lezat. Oh? Es sekeras ini, kamu mau kita patahkan gigi? Kita semua? Tenanglah Yang Mulia. Kalau dikatakan makanan lezat, tentu perlu diolah dulu. Biarkan dia coba. Benar-benar lezat. Sinta Lestari. Untukmu. Sinta Lestari berterima kasih pada Ibu Suri. Sayangnya baru-baru ini datang bulan, tidak bisa menikmati hidangan lezat seperti ini. Paduka coba, benar-benar enak. Tidak enak badan. Dia datang bulan jadi tidak makan. Itu bisa dimaklumi. Kamu juga tidak makan? Jangan-jangan kamu juga datang bulan? Cengeng seperti perempuan. Sial, apa benar dia perempuan? Kalau tidak mau tidur dengan selir, ya sudah. Tapi di sampingnya cuma ada Ayu Pratama seorang perempuan. Ibu Suri, kalau tak ada hal lain, hamba pamit undur diri.
Ibu Suri Rizky Wijaya hebat sekali. Ini dia yang buat. Namanya parfum. Wanginya luar biasa. Kamu yang bikin ini? Serahkan formulanya padaku. Rp530.000 ini jadi milikmu. Cuma segitu mau mengusirku? Mendingan kamu rampok saja. Kenapa? Tidak mau. Pikirkan baik-baik. Setuju kamu masih dapat uang ini. Kalau tidak setuju... Pangeran, ini bukan soal hamba setuju atau tidak. Cuma parfum ini yang mulia permaisuri yang suruh hamba buat. Dan hamba dengar Baginda juga punya hak campur tangan. Kamu kasih atau tidak? Pangeran, ada apa ini? Tadi makan es bikin gigi sakit? Kita pergi. Yang mulia permaisuri, ini kurang baik. Siang bolong begini. Apa maksudmu? Haidku bulan ini belum datang, kemungkinan aku hamil. Apa? Benar atau tidak? Sudah 3 hari. Aku biasanya teratur. Seharusnya tidak salah. Nggak bisa, tidak boleh tunggu lagi. Beberapa hari ini harus ada tindakan. Baik, serahkan padaku. Aulia Permata, aku mau tanya sesuatu. Apa Bang Rizky? Begini, bagaimana kalian menangani haid? Bang Rizky, kok kamu jorok banget sih? Aku cuma penasaran. Pakai ini aja. Ya, pakai ini. Kalau dihitung waktunya, beberapa hari lagi adalah hari yang mulia pantang es. Coba dulu. Bibi Pratama, Ada apa? ini baru saja hamba teliti. Mungkin berguna untukmu. Apa ini? Kamu baik hati. Paduka. Paduka. Nggak apa-apa, cuma haid datang. Tahan-tahan saja, nanti berlalu. Paduka. Coba ini dulu. Wah, bagus juga, Sinta. Kapan jadi cekatan begini? Bukan aku yang buat. Ini dari Rizky Wijaya. Apa? Cepat panggil dia ke sini. Hamba menghadap Paduka. Wajah kaisar ini kelihatan bagus. Sebenarnya sedang haid atau tidak ya? Ternyata, apa dia sudah menebak aku perempuan? Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Tapi dia sepertinya bukan orang dari pihak-pihak itu. Lapor Paduka. Hamba permaisuri sedang hamil. Apa? Apa kau rasa aku sangat mesum? Tiap berani. Tentu saja mesum. Istrimu hamil, kau tak berusaha. Tapi malah senang sekali. Kenapa kau tak berani? Mungkin di hatimu, aku sudah lama bukan manusia. Sekarang kau tahu mengapa aku menyuruhmu melayani permaisuri? Kaisar ini perempuan. Dan cantik pula. Celaka. Jangan-jangan aku dibunuh. Aku tak lihat apa-apa. Tak lihat apa-apa. Karena kau sudah tahu identitasku, apakah kau paham mengapa aku ingin permaisuri hamil? Karena permaisuri putri Perdana Menteri, Paduka sedang lemah. Jika permaisuri punya keturunan, Perdana Menteri akan dukung Paduka sepenuhnya. Cukup cerdas juga. Jadi tenang saja. Setidaknya untuk sekarang, kau masih berguna bagiku. Berguna untuk apa? Tapi ngomong-ngomong, kaisar perempuan jauh lebih cantik dari permaisuri. Andai bisa bermalam bersamanya. Sebaiknya buang pikiran yang tak pantas itu. Layanilah aku dengan baik. Mungkin masih ada harapan hidup. Jika identitasku terbongkar, nanti kau bahkan tak tahu bagaimana matimu. Kau paham risikonya? Pergi?
Ini apaan sih? Bagaimana malam ini bisa? Paduka sedang datang bulan. Paduka sibuk beberapa hari ini? Nanti saja. Paduka, permaisuri minta ditemui. Rizky Wijaya sudah datang? Persilakan masuk. Baik. Paduka lelah seharian bekerja? Hamba siapkan sendiri makanan malam untuk Paduka. Aku tak lapar. Paduka menolak hamba? Ini hamba. Masak sendiri untuk Paduka. Baiklah, istirahat sebentar. Jangan buru-buru, Paduka. Mari kita ke sana. Kaisar itu perempuan? Malam yang panjang. Tak bisa tidur. Aulia, Bang Rizky, kenapa kamu belum tidur? kenapa kamu juga belum tidur? Seharusnya aku yang tanya itu padamu. Kenapa tidak temani permaisuri? Lari ke sini sendirian? Aku beritahu, jangan bilang siapa-siapa. Barusan permaisuri bawa serbuk perangsang, bawa kotak makanan cari kaisar. Apa? Aduh, bahaya. Kaisar perempuan? Mustahil. Mana mungkin kaisar perempuan? Tidak mungkin. Selir kesayanganku. Minum lagi? Rizky Wijaya. Kaisar itu perempuan? Kaisar itu perempuan? Aku tahu. Cepat duduk. Kaisar itu perempuan? Mustahil bisa bikin aku hamil. Kalau dia tahu, kita berdua habis. Harus bagaimana? Bilang padanya, Kaisar yang suruh aku bikin dia hamil. Tidak bisa. Kalau Perdana Menteri tahu, bukankah dia akan melawan Kaisar? Jangan takut. Kaisar tak berani apa-apa. Dia tidak hanya bohongi kita, tapi seluruh negeri Cakrawala. Kalau identitasnya terbongkar, takhta Paduka bisa goyah. Bagaimana kalau kau tidur dengannya? Apa maksudmu? Itu malah bikin runyam. Minumanmu ini? Sial, ada serbuk perangsang. Kau... Rizky Wijaya, jangan salahkan aku. Hanya begini, jalan kami untuk bertahan. Budak sialan, kau cari mati. Paduka, kau Kau sudah tahu? baru tahu kemarin. Kau yang kasih tahu? Hamba tak berani. Bukankah karena kau suruh hamba tidur dengan permaisuri? Permaisuri panik, lalu mau beri obat agar tidur dengan Paduka. Siapa sangka ada obat di minuman itu. Jadinya kami tidur bersama. Kalau kalian sudah tahu, harus kubunuh kalian. Ayu Pratama. Ampun, Paduka. Ampun, Paduka. Tenanglah, Paduka. Negeri Cakrawala sedang krisis dalam dan luar. Di bawah pimpinan Paduka, baru stabil begini. Kalau permaisuri dibunuh sekarang, bukankah itu menggoncang dasar negara? Maksudmu, tanpa Perdana Menteri, negeri Cakrawala akan runtuh? Hamba tak berani. Paduka, keluarga Hartono tak berarti. Tapi kalau Raja Timur dan Raja Barat tahu, aku khawatir. Pantas kau suruh aku tidur dengan permaisuri? Perdana Menteri memang arogan. Tapi ada permaisuri yang membatasi geraknya. Kalau tanpa dukungan Perdana Menteri, takhta Baginda akan goyah diterpa badai. Hamba telah lancang terhadap Baginda, tak layak dikasihani. Namun tersudilah Baginda mempertimbangkan kesetiaan tulus hamba ini. Berilah hamba satu kesempatan lagi.
Hamba pasti rela mati demi mengabdi pada Baginda. Selir hamba siap patuh sepenuhnya pada Baginda. Beta akan mempercayai kalian untuk sementara. Tapi kalian harus tahu nyawa kalian sepenuhnya ada di genggaman Beta. Jika ada sesuatu terjadi pada Beta, Hamba akan yang pertama, tewas di hadapan Baginda. Beta juga tak ingin menipu kalian. Hanya saja sejak negeri Cakrawala berdiri, belum pernah ada perempuan yang naik takhta, mendiang kaisar tak punya putra. Beta pun sulit mengungkapkan penderitaan ini. Menjadi kaisar juga tidak mudah. Bantulah dia, membantunya sama dengan membantu diri sendiri. Paduka, tenang saja. Selir hamba dan Rizky Wijaya pasti akan membantu Baginda dengan sepenuh hati. Paduka, hamba tidak mengerti. Mengapa Baginda memberitahu Permaisuri tentang identitas Baginda? Rizky Wijaya, sudah tahu identitas Beta. Menurutmu di sisi Permaisuri, bisa disembunyikan berapa lama lagi? Harga yang harus dibayar. Satu-satunya yang tak terduga adalah Permaisuri ternyata memakai serbuk perangsang. Beta sudah tahu dalam hati. Rizky Wijaya, kau kan sudah bikin parfum waktu itu. Bikin lagi banyak, jual di istana. Katanya Baginda habiskan banyak uang bantu korban bencana. Kita juga harus bantu meringankan beban Baginda. Sudah siap dari dulu, Yang Mulia? Yang Mulia, kamu tak usah ikut. Aku dan Aulia Permata saja yang pergi. Baiklah. Tuan istana jual parfum, agak kurang pantas. Mari lihat-lihat, coba-coba, lihat parfum kami ini, bikin semua mengelilingimu. Kasim kecil yang licik. Resep parfumnya tak diajarkan padaku. Berkeliling jual di mana-mana. Cari mati. Jangan khawatir, Pangeran. Puspa Andini rela memberikan tenaga saya. Aduh, sakit sekali kepala Kasim di depan. Bisa bantu? Memanggilku? Kakak tinggal di mana? Puspa Andini tak enak badan. Bisa ke tempatmu untuk diberi obat? Kasim pun tak dilewatkan. Bukan si polos palsu ya, pasti ada maksud lain. Baiklah, temani dia main-main. Tentu bisa. Duduk dulu, aku ambil air. Sudah, cepat pulang saja. Aku masih ada urusan. Untuk hari ini, terima kasih banyak, Kak. Mau sibuk apa? Adik bisa bantu. Urusanku ini rahasia. Puspa Andini pasti tutup mulut rapat-rapat. Aduh, kakak yang baik. Puspa benar-benar cuma mau balas budi kakak. Tak ada niat lain. Baiklah kalau begitu. Aku yang ambil risiko. Kamu harus cium aku. Ayo, ayo, lihat sini. Loh, kok mereka juga punya parfum? Persaingan sehat. Mereka jual punya mereka. Kita jual punya kita. Diskon setengah harga. Diskon setengah harga. Promo besar parfum. Beli satu gratis satu. Jangan. Jangan pergi. Jangan pergi. Bagaimana bisa begini? Keterlaluan. Ayo pergi. Kamu. Kenapa kamu di sini? Oh. Rupanya kamu mencuri resep parfum. Seorang Kasim keparat. Berani-beraninya menggangguku. Sekarang tanpa parfum. Lihat saja bagaimana kamu bisa pamer. Aduh, Bang Rizky. Ini bagaimana ceritanya? 2 hari lalu aku lagi santai, meracik beberapa resep parfum. Tak disangka dia malah menirunya. Kok kamu bisa sembrono begitu? Tak apa, resep parfumku ini hanya yang cantik pakai, baru akan wangi. Kalau yang jelek seperti dia yang jual, ya pasti busuk. Benar-benar busuk.
Istana Raja Timur jual barang palsu, sampai-sampai masuk ke dalam istana. Tidak bisa, tak boleh dibiarkan. Tuntut penjelasan ke Istana Raja Timur. Ayo, ayo, ayo pergi. Bagaimana mungkin waktu dibuatkan harum? Sudah kubilang, parfumku ini hanya kalau dijual orang secantik Aulia Permata, baru akan harum. Kalau dijual orang sejelek, kau pasti jadi bau. Jelek banget. Raja Timur, kau berani sekali. Berani jual barang palsu di istana. Mohon ampun Paduka, hamba tidak sengaja. Bencana di luar perbatasan. Masih kurang 530 miliar rupiah. Raja Timur yang tanggung. Urusan ini selesai. Semua ini pasti rencana Paduka dan Kasim kecil ini, kan? Hamba bersedia dihukum. Tapi hamba ini pangeran, menurut hukum, dendanya gaji 3 tahun. Hamba lepaskan. Anggap sumbangan untuk korban bencana. Raja Timur ini kaya raya. Tentu saja. Dia saudagar terkaya nomor 1 di negeri Cakrawala. Kalau tidak, aku takkan selalu mengalah padanya. Hei, aku ada ide. Yang Mulia Pangeran, ini daftar barang baru dari Balai Lelang. Banyak sekali kerajinan kaca berwarna. Benarkah? Hamba sudah cari tahu. Katanya dari wilayah barat. Seorang pedagang kena musibah, baru jual harta ini. Bagus. Pastikan dapatkan semuanya. Siap. Permaisuri. Rizky Wijaya. Bagaimana perkembangannya? Dia waktu itu bersumpah di hadapanku. Tenanglah, Paduka. Rizky Wijaya belakangan ini bekerja tanpa lelah menyelesaikan tugas Paduka. Sebanyak ini, berapa harganya? Coba Paduka tebak. Waktu ulang tahun Ibu Suri dulu, Raja Timur juga memberi hadiah sebesar ini. Harganya 530 juta rupiah. Paduka, sebenarnya barang-barang ini sama sekali tak berharga. Hanya dari pasir yang dibakar. Orang-orang wilayah barat itu sangat nekat, berani menipu rakyat Cakrawala kita. Biaya barang-barang ini totalnya cuma 50.000 rupiah. Tuan Hartono, siapa yang mengadakan lelang ini? Ini, Paduka lihat. Kursi cendana ini, porselen tubuh kerajaan, dan barang-barang lain dalam daftar lelang. Puluhan kerajinan kaca ini. Sungguh luar biasa. Bukankah ini soal uang? Menurut yang hamba ketahui, ini dari saudagar kaya wilayah barat. Rumah tangganya tertimpa musibah. Dia mengandalkan peralatan kaca ini untuk dijual, dapatkan uang, dan pulang untuk pemulihan. Rizky Wijaya, kau berani sekali? Berani menyuruhku menunggu di sini? Mohon Paduka tenang. Kalau Paduka muncul di sana, mereka tak akan berani menawar. Ini barang terbaik di balai ini. Sekarang kita mulai lelang. Harga dasar 530 juta rupiah. 530 juta rupiah. 636 juta rupiah. 1 miliar 60 juta rupiah. Aku dapat 1 miliar 590 juta rupiah. 2 miliar 120 juta rupiah. 2 miliar 650 juta rupiah. Tak kusangka. Karena bencana di luar perbatasan, aku bahkan kesulitan mengeluarkan beberapa puluh juta perak. Tapi para menteriku, ternyata masing-masing berharta melimpah. Demi sebuah wadah kecil, saling berebut mati-matian di sini. 2 miliar 650 juta rupiah. Pertama. 2 miliar 650 juta rupiah. Kedua. 2 miliar 650 juta rupiah. Ketiga. Selamat Raja Timur. Kerajinan kaca berwarna ini menjadi milikmu. Raja Timur benar-benar royal. Kau pikir jadi kaisar perempuan semudah itu? Tapi, mengingat kau adalah wanitaku, wajar saja aku membantumu. Rizky Wijaya, Hamba di sini. apa katamu? Hamba tidak berkata apa-apa. Kudengar lelang kemarin sangat ramai. Bencana di luar perbatasan bertubi-tubi. Tapi kalian di belakang, demi kerajinan kaca berwarna kecil, saling berebut sampai babak belur. Paduka, hamba ingin melapor. Kemarin hamba tua sudah memerintahkan keluarga untuk melelang semua kerajinan kaca berwarna. Semua sudah dilelang. Hasil lelang digunakan untuk bencana di depan. Oh. Perdana Menteri sungguh perhatian. Begini saja. Berapa harga kerajinan kaca berwarna yang kau beli kemarin? Aku beli kembali dengan harga asli. Pejabat lain jika bersedia menyumbang, juga boleh menjualnya padaku. Meski kerajinan kaca berwarna bagus, tapi tahta Cakrawala lebih penting.
Para menteri, renungkanlah baik-baik. Bodoh semua. Kerajinan kaca berwarna ini barang langka. Dijual lagi, untungnya bisa berlipat ganda. Yang mulia, buruk sekali. Di pasar barat beredar banyak kerajinan kaca berwarna. Harganya cuma 1 keping uang tembaga. Apa? Bagaimana bisa? Hamba dengar ada yang berhasil meneliti cara membuat kaca berwarna. Bahan dasarnya cuma pasir, sama sekali tak berharga. Sungguh keterlaluan. Yang mulia. Hari ini terima kasih atas bantuan Perdana Menteri. Paduka terlalu baik. Ini berkat siasat Baginda. Hamba tua ini cuma ikut arus saja. Ayah, Putriku ini, tebakan Perdana Menteri benar. Permaisuri sedang mengandung. selamat Yang Mulia Permaisuri. Selamat Paduka. Hamba tua ini kelak pasti rela mati demi mengabdi. Paduka Raja Timur mohon audiensi. Persilakan masuk. Raja Timur dipersilakan. Raja Timur, apa maksudnya ini? Hamba bersedia menyumbangkan semua kerajinan kaca berwarna milik hamba. Sayangnya, dana bantuan bencana sudah cukup. Tapi kerajinan kaca berwarna milik hamba. Omong-omong, terima kasih pada Raja Timur. Pemilik balai lelang ini adalah hamba. Kau beli kerajinan kaca berwarna senilai miliaran. Kalau tidak, aku takkan bisa mengumpulkan dana secepat ini. Ternyata kau Suking Sue. Kau akan mati mengenaskan. Bangsat. Berani-beraninya kau mengutuk Kaisar. Ayo, bawa pemberontak durhaka ini. Keluar. Adik bersalah bicara sembarangan. Mohon Paduka mengampuni. Pengawal. Raja Timur bicara lancang. Sita semua perusahaannya. Kurung dia di Istana Raja Timur. Tanpa perintahku, dia tak boleh keluar. Masih belum makan? Sejak hamil, Yang Mulia selalu anak makan. Peng Rizky, bisakah kau cari cara agar Yang Mulia mau makan? Biar aku pikir. Sebelumnya Yang Mulia, suka makan apa? Dulu Yang Mulia suka makanan manis dan produk susu. Tapi setelah hamil, tabib istana bilang harus kurangi manis, perbanyak minum susu. Sekarang Yang Mulia tiap hari minum susu. Begitu cium baunya langsung mual. Aha! Aulia, potong semua buah ini. Aku akan buat kue dan permen susu. Kue dan permen susu? Itu apa? Nanti kalau sudah jadi, kau akan tahu. Ini dia. Ini kue. Coba permen susu ini. Cantik sekali. Permen susu ini enak banget. Yang Mulia pasti suka. Tentu saja. Asam laktat ini paling cocok untuk ibu hamil. Meski bisa menambah gizi, tapi tidak bisa dikonsumsi terus-terusan. Lalu yang ku buat banyak ini, bagaimana? Kita bisa jual. Bukankah kau pernah mengeluh, parfum di istana ini sudah hampir tiap orang punya, jadi agak susah dijual? Bagus. Permen susu ini enak sekali. Sejak Yang Mulia makan, permen susumu itu, nafsu makannya membaik. Kenapa kau tidak berteriak jualan? Kalau tidak berteriak, bagaimana orang tahu kita jual? Apa? Apa perlu berteriak? Lihat saja caramu makan. Langsung jadi promosi. Benar-benar enak. Rizky Wijaya. Hei, mau beli sesuatu? Permen susu baru? Dijamin makan satu ingin dua. Beli apa? Cepat pergi. Urusanmu apa? Aku kasih tahu ya. Ini lapak permaisuri. Coba berani sentuh. Memangnya lapak permaisuri kenapa? Lihat siapa yang berkuasa di istana dalam. Waktu jual parfum kemarin sudah kumaafkan. Kali ini tanpa izin kami lagi. Istana dalam ini punya keluargamu? Oh, ternyata lihat kami dapat untung. Jadi dengki. Dengki apaan? Hancurkan. Hei, siapa berani? Takut apa? Kami orang Ibu Suri. Ibu Suri? Kenapa? Sekarang takut? Kutinju kau si peminjam kuasa. Berani-beraninya pakai nama Ibu Suri. Berani pukul hamba? Memang kau yang kupukul. Berani pakai nama Ibu Suri. Untuk menipu di luar. Tunggu saja. Ayo kita pergi. Bang Rizky, kenapa kau sembarangan mukul orang? Cepat kita pergi. Orang Ibu Suri bukan main-main. Tenang, cuma Kasim kecil. Masa benar-benar berani lapor ke Ibu Suri? Lagi pula, demi sebutir permen susu, nggak worth it lah. Rizky Wijaya. Berani sekali kau. Berani memukul orang yang bekerja untukku? Kepala Saputra. Kenapa? Sekarang kau bertugas di istana musim semi abadi? Kulihat habis memukul yang muda, lalu datang yang tua. Aku tahu.
Kau adalah anak emas permaisuri. Tapi semua aturan ini ditetapkan Ibu Suri. Boleh berjualan, tapi separuh hasilnya harus diberikan kepada Ibu Suri. Apaan? Kenapa tidak merampas saja? Lalu apa jadinya kalau aku merampas? Serang! Ada apa ini? Yang mulia permaisuri. Aku menjual permen susu untuk kamu dan ambil kandunganku. Apakah itu tidak boleh? Ini semua adalah kehendak Ibu Suri. Kalau begitu aku akan bertanya langsung. Apakah benar ini kehendak Ibu Suri? Tidak perlu, aku sudah datang. Ibu Suri, Ibu Suri. Kepala Saputra, berani sekali kau. Kuperintahkan kau menertibkan istana dalam, begitukah caramu menertibkannya? Permaisuri. Tahukah kau permaisuri sedang mengandung, membuatnya tidak senang bisa mempengaruhi keturunan kekaisaran. Kau punya 10 kepala pun, takkan cukup untuk dipenggal. Turun dan terima hukumannya sendiri. Apakah penanganan seperti ini sudah memuaskan Paduka? Ibu Suri silakan putuskan sendiri. Masalah Raja Timur itu? Bicarakan lain kali. Rizky, kau memang pandai membuat masalah. Paduka, ini bukan membuat masalah. Ini semua demi Paduka. Kurasa hubungan Kepala Saputra dengan Ibu Suri tidak biasa. Berani sekali. Jangan sembarangan mengomentari Ibu Suri. Masih belum boleh sembarangan mengomentari Ibu Suri. Aku yakin kau sangat ingin mencekiknya. Bagaimana kau tahu hubungan mereka tidak biasa? Kalau boleh kukatakan, wajah kecil Su King Sue ini memang punya daya tarik yang unik. Sungguh ingin kau menciumku? Rizky Wijaya, apa kau ingin mencium hamba? Tidak berani. Di dunia ini masih ada hal yang tidak kau berani lakukan? Karena ini adalah petunjuk yang kau temukan. Serahkan saja padamu untuk menanganinya. Aku butuh bukti yang nyata. Kalau gagal, aku akan menghukummu. Rizky, cepat Putri Sisi mencarimu. Mencari hamba untuk apa? Kenapa tidak menyambutku? Jangan lupa, kaisarmu pernah bilang, aku bisa mencarimu kapan saja jika ada urusan. Hamba menghadap putri. Sudah lama aku menunggumu. Kau tetap tidak mau memberitahuku bait kedua itu. Kalau ini di negeri Aruna kami, kepalamu sudah lama digantung dan dikeringkan di tembok kota. Ini. Bukankah ini bayar untuk pengetahuan? Ayo, mau cium di mana? Putri, tenang, marah. Hamba salah. Putri, silakan cicip permen susu. Rasanya lumayan, tapi tidak sesuai seleraku. Di negeri Aruna kami, yang lain tidak banyak. Hanya susu yang melimpah. Susu sapi, susu kambing, banyak. Makan apa tambah apa, aku sarankan kau juga banyak makan. Wah, ini benar-benar menghajar dengan kelas yang jauh di atas. Jangan repot-repot. Membahas makanan, negeri cakrawalamu tak bisa menandingi Aruna kami. Dari buang waktu, lebih baik buat 2 puisi lagi. Apa ini? Kok berminyak? Aku tak mau makan. Ini juga apa-apaan? Hitam dan berbuih-buih. Jangan-jangan kau mau racuni aku? Enak. Rizky Wijaya, ku dengar makanan-makanan ini. Sudah kau berikan pada Putri Sisi? Tidak. Ini makanan baru yang kukembangkan, khusus kubawa untukmu cicipi. Makanlah, makanlah. Makanan ini kayak lemak. Nanti setelah gendut, dari seorang cantik jelita, menjadi gendut besar. Lihat kau masih berani menarik telingaku? Apa katamu? Aku bilang, ini makanan baru yang kukembangkan, untuk kau cicipi. Di dalam makanan ini, terkandung lemak yang melimpah. Makan ini bisa bikin gemuk. Su King Sue ini ternyata tahu semua ini? Ayu Pratama, bawa dia keluar pukul 20 kali, pukul keras-keras. Sungguh menyebalkan. Bagaimana kalau ikut aku ke Aruna? Aku pasti tak akan perlakukanmu seperti ini. Di Aruna kami, orang berbakat diperlakukan sangat baik. Tidak bisa. Meski Paduka memukulku, tapi Paduka juga baik padaku. Ini namanya baik? Jangan bergerak. Kau bukan Kasim. Sudah kubilang, Kasim kecil. Mana mungkin mengalahkanku? Nah, baguslah. Ayo pulang ke Aruna. Ayahanda pasti senang. Tidak bisa. Aku takkan ikut ke Aruna. Aku dari Cakrawala. Paduka baik padaku.
Sudah dipukuli begini, masih puji? Kau ngerti apaan? Dipukul sayang, dimarahi cinta. Makin keras pukul, makin dalam cinta. Menurutmu, caraku lebih baik? Atau cara padukamu? Paduka, mungkin tak perlu. Putri Sisi sudah obati Rizky Wijaya. Katakan saja. Paduka, hamba lihat Putri Sisi cium Rizky Wijaya. Jika Paduka pukul lagi, Rizky Wijaya bisa dibujuk pergi oleh Putri Sisi. Apa? Paduka, jangan... Diam. Kau sangat benci aku? Kau pikir aku tak boleh pukulmu? Tidak, Paduka Kaisar. Apapun Kaisar lakukan, benar. Tentu benci. Aku setia melayanimu. Kau berani pukul pantatku. Kalau bukan kau Kaisar, sudah kutikan kau di ranjang dan pukul pantatmu habis? Kau mau apa? Biasa, agar kau ingat. Kau lelakiku Su Kingsway? Apa maksudnya? Apa kau sangat ingin ikut Putri Sisi itu? Apa istimewanya dia? Masa aku tak lebih darinya? Paduka. Paduka, buat apa begini? Sungguh pertunjukan bagus. Tak kusangka Kaisar Cakrawala. Ternyata seorang perempuan. Putri Sisi. Kaisar perempuan Cakrawala diam-diam bertemu Kasim. Kalau bukan kulihat sendiri, siapa yang percaya? Asmara pria dan wanita. Hanya itu saja. Bukankah kau juga pernah mencium Rizky Wijaya? Aku tak peduli kau bercinta dengan siapa. Yang ku ketahui, Kaisar Cakrawala adalah perempuan. Perempuan kenapa? Asal rakyat jelata hidup tentram dan bekerja tenang, negara aman dan makmur, tak cuma perempuan, anjing pun tak apa bagiku. Kau sendiri yang anjing? Tapi kau menipu seluruh dunia. Semua orang mengira Kaisar Cakrawala itu laki-laki. Apa maumu? Aku ingin bertransaksi denganmu. Transaksi apa? Berikan pria ini padaku. Rahasia ini akan kubawa ke kubur. Kalau tidak, aku tak jamin akan berkata apa. Apa urusanku? Tidak mungkin. Mau bilang, silakan. Ikut aku ke Aruna. Atau, aku akan bocorkan identitas Su Kingsway sebagai perempuan. Putri Sisi, sudah kubilang berkali-kali, aku orang Cakrawala. Tak mungkin ikut kau pulang. Kalau kau suka mengumbar, ya, umbarkan saja. Kau, jangan menyesal nanti. Apa? Putri Sisi tahu? Kaisar itu perempuan? Bunuh dia, cepat. Kau ini perempuan, kau sehari-hari cuma mikir bunuh-bunuhan. Begitu kabar Kaisar perempuan tersebar, tak cuma Kaisar, kau dan aku, tapi juga anak dalam kandungan. Semua akan mati. Anda berubah pikiran, ingin ikut aku ke negeri Aruna. Yang mulia Putri Sisi, hamba tak akan ikut yang mulia, kembali ke negeri Aruna. Hamba datang ke sini hari ini untuk memohon satu hal. Anda datang membujukku, agar tak membocorkan identitas, bahwa Su Kingsway adalah perempuan. Benar, Paduka kami, susah payah mencapai keadaan ini. Sekarang negeri Cakrawala kami, makmur dan berkembang pesat. Apakah Anda sungguh ingin melihat semua ini hancur berantakan? Negeri Cakrawalamu berkembang pesat. Itu bukan keinginan negeri Arunaku. Aku malah berharap Cakrawalamu semakin hari semakin merosot. Sepengetahuanku, putra mahkota negeri Aruna adalah yang paling tak berguna di antara saudara-saudaramu. Apakah Anda sungguh ingin menyerahkan negeri Aruna ke tangan sampah seperti itu? Berani sekali. Daripada menaruh harapan pada kekacauan negara lain, lebih baik perkuat kekuatan negerimu sendiri. Paduka kami sedang melakukan hal itu. Rizky Wijaya, hari ini aku pulang. Maukah Anda buatkan puisi untukku? Puisi seperti apa yang Anda inginkan? Yang gagah berani. Hari ini, mungkin terakhir kita bertemu. Kuning pucat redup, wujudnya lembut. Kasih menjauh, hanya harumnya yang tinggal. Untuk apa hijau muda dan merah pekat? Ia memang yang terbaik di antara bunga. Paduka,
Putri sudah pergi. Aksi harus dipercepat. Identitas semakin sulit disembunyikan. Rizky, lain kali kita buat makanan enak apa? Tangkap dia. Kalian mau apa? Berani menangkap orang permaisuri? Ini perintah Ibu Suri, bawa pergi. Paduka, ada masalah. Rizky Wijaya ditangkap Ibu Suri. Ada masalah. Rizky Wijaya ditangkap Ibu Suri. Ayu Pratama, cepat ambilkan barang yang kusuruh siapkan tadi. Paduka terburu-buru sekali. Mau kemana? Hormat pada Ibu Suri. Anak Anda sedang mencari ibu? Kebetulan sekali, aku juga sedang mencari dirimu. Lepaskan celananya. Baik. Tunggu, apa maksudmu? Paduka, Rizky Wijaya ini Kasim palsu. Hamba mencari di Balai Kasim. Tak ada arsip buktinya. Harus diketahui, masuk istana sebagai Kasim. Hal pertama, harus meninggalkan harta di Balai Kasim. Ibu berpendapat, Rizky Wijaya adalah Kasim palsu. Tempat tinggal selir istana, disusupi seorang pria, apalagi melayani permaisuri. Harus sangat berhati-hati. Lakukan. Tidak perlu. Dia memang Kasim palsu. Paduka sadar apa yang diucapkan? Tentu saja sadar. Aku yang suruh dia. Berani. 14 Kaisar Cakrawala. Semua melarang pria masuk istana dalam. Jangan-jangan Paduka merasa sudah kuat? Mau coba-coba langgar aturan leluhur? Situasi khusus perlu penanganan khusus. Aku Kaisar, boleh bertindak sesuka hati. Tentu aku yang berkuasa. Wah, aku Kaisar. Mari kulihat. Berani juga Paduka bersikap begitu di depan para menteri? Kepala Saputra panggil para menteri? Baik. Tunggu. Ibu Suri, lihat dulu ini. Pikir lagi, perlukah panggil para menteri? Pikir baik-baik, perlukah? Benda ini, Ibu Suri masih ingat? Ini dari mana? Kalau tak mau ketahuan, jangan lakukan. Kita pergi. Tapi... Pergi, tunggu. Hal ini, aku yang suruh Rizky melakukannya. Kini semuanya sudah jelas. Kamu yang salah malah menuduh duluan. Beri aku penjelasan. Paduka puas sekarang? Ibu Suri cukup tegas. Terima kasih atas pertolongan Paduka. Jangan berterima kasih. Bukti yang kau temukan dulu, yang selamatkanmu. Tapi, sebelumnya aku tidak menemukan bukti konkret apapun. Aku cuma mau coba menguji dia. Lihat reaksinya tadi. Ibu Suri ini ternyata benar-benar berselingkuh dengan para pangeran. Paduka bijaksana. Paduka bijaksana. Tidak bisa istana dalam semakin berbahaya. Kalau bisa cari alasan untuk membentuk kekuatan sendiri, bagus. Begitu bahaya datang, bisa lindungi diri sendiri dan Kaisar. Ada apa, Paduka? Kamu paham latihan pasukan? Tahu sedikit. Berapa lama baru kelihatan hasil? 35 hari sudah kelihatan hasil, 35 bulan sudah bisa bertempur. Baik. Aku angkat kau jadi kepala garda istana. Dalam 3 bulan, aku ingin lihat pasukan yang mampu bertempur. Aneh sekali. Kenapa akhir-akhir ini selalu merasa pikiran ini diketahui perempuan ini? Apa kita saling terhubung batin? Sudahlah, yang penting tujuan tercapai. Paduka, suruh Kasim kecil mengatur kami, garda istana. Hamba tidak terima. Ini perintah. Paduka, maaf hamba tak bisa patuh. Seorang Kasim kecil, dia apa haknya mengatur? Kami garda istana, saudara-saudara hamba ini, semua punya kehormatan yang ditempa 100 perang. Mana bisa dihina orang kebiri? Mohon Paduka cabut perintah. Mohon Paduka cabut perintah. Serahkan padamu. Hamba patut titah. Hamba patut titah. Kaisar Keparat, serahkan nyawamu. Ayu Pratama. Cepat panggil tabib istana. Paduka, hamba sudah berusaha maksimal. Sisanya, tergantung nasib Bibi Pratama. Omong kosong besar. Luka tidak didisinfeksi, tidak dijahit, sudah berusaha maksimal. Apa itu disinfeksi? Apa itu menjahit luka? Ini dokter apa? Disinfeksi dan menjahit saja tak tahu.
Kamu yang tangani. Lakukan sesuai caramu. Kamu bantu dia sepenuhnya. Kenapa aku disuruh keluar? Tak peduli, coba saja. Kamu ambil beberapa gentong arak, kamu siapkan kain kasar dan jarum, cepat. Apa yang kau lakukan? Bukannya terlalu sembrono? Menyiram arak ke tubuhnya. Bisa menyembuhkannya? Aku cuma mendisinfeksi. Ini kan bukan baju. Bagaimana bisa dijahit, Paduka? Ada cara lain? Ini... Kalau tak ada, diam dan biarkan dilakukan. Kamu periksa nadinya. Nadinya benar-benar stabil. Setelah ini cukup rawat baik-baik, luka akan perlahan membaik. Terima kasih, Rizky. Ada apa? Lapor, Paduka. Ada pengawal yang melindungi Paduka. Sudah terluka. Sepertinya tak tertolong. Aku lihat dulu. Tenang, Pak Wijaya. Setelah kau meninggal, istri dan anakmu akan kujaga baik-baik. Pak Wijaya, tenanglah pergi. Setelah kau tiada, akan kubantu. Jaga istri dan anakmu. Kulihat kalian sudah lama mengincar istri orang. Sudah lama ya? Jangan kau omong kosong di sana. Pak Wijaya gugur terhormat melindungi Kaisar. Setelah Pak Wijaya wafat, Kapten Hartono merawat keluarganya. Bagaimana bisa di mulutmu? Jadi hal yang bejat? Benar. Kalau Kapten Hartono suka pada istriku, ambil saja. Ngapain tunggu aku mati dulu? Aku paling muak dengan kalian para Kasim. Otaknya penuh pikiran kotor. Siapa bilang kau akan mati? Cuma kehilangan banyak darah. Transfusi darah saja sudah baik. Di sini merengek-rengek mau mati. Transfusi darah? Darah bisa ditransfusi? Bantu aku siapkan beberapa barang. Kalau kau benar-benar bisa selamatkan Pak Wijaya, dan kau pimpin garda istana, siapa berani komentar? Aku yang pertama tebas dia. Pergilah. Baik. Bermanfaat darahku. Kasih dia lebih banyak. Bangsat. Kau pikir darah bisa sembarangan ditransfusi? Harus dicocokkan golongannya dulu. Terima kasih atas nyawa dari Kepala Wijaya. Nyawa Pak Wijaya ini, mulai sekarang milikmu. Sudah. Kalian para sampah. Baru sadar ada pembunuh bayaran. Sudah sampai di Kaisar. Besok bawa semua anak buah, bawa senjata lengkap, tunggu aku di sini. Bagaimana keadaan Ayu Pratama, Paduka? Setelah diminumkan obat oleh tabib istana, dia tertidur. Paduka tak perlu khawatir. Dengan restu Paduka, Ayu pasti selamat. Rizky Wijaya. Kenapa mendekat begitu? Jangan dipikirkan lagi. Rizky Wijaya, terima kasih hari ini. Kalau bukan karena kau, aku tak tahu harus bagaimana. Tak apa. Meski seorang kaisar, tetap perempuan, butuh pelukan hangat teman. Rizky Wijaya, kau cari masalah lagi? Pak Wijaya, aku butuh bantuanmu membuat senjata. Tipe apa? Senjata tembak beruntun. Kau tahu petasan? Tahu. Tapi, aku perlu kendali arah tembak. Mengerti? Salam Kepala Wijaya. Salam Kepala Wijaya. Pedang bagus. Tentu saja. Senjata dari Biro Perajin Kerajaan. Kami garda istana. Dipersenjatai lebih dulu. Sayangnya, senjata tajam begini. Tak bisa kalahkan aku. Membual. Kau yang membual. Tubuh kecilmu ini, masuk garda istana saja. Tak layak. Bahkan aku, ambil satu orang, satu tangan saja. Lihat siapa yang menang. Bagaimana? Tidak terima? Tidak terima. Ayo kita adu. Ayo adu. Tapi kalau kalah, Kepala Wijaya, jangan cari-cari kesalahan. Aku kalah, tak perlu orang lain. Kau juga tak perlu kasih satu tangan. Keluarkan semua kemampuanmu. Kepala Wijaya, hati-hati. Pedang tak kenal ampun, nanti kau terluka. Silakan. Aku tak terkalahkan. Kapten Hartono, tadi kalau meleset sedikit,
kepalamu yang berguling. Mulai hari ini, aku ubah cara tempur, garda istana. Hancurkan musuh sebelum menyerang. Si Su Kingsway itu sepertinya tahu hubungan kita. Memang akan ketahuan juga. Tapi, Rencana harus dipercepat. Takut apa? Sekarang pasukan ada di tangan kita. Dia tak bisa berbuat apa-apa. Raja Barat, apa maksudmu? Baginda baru diserang. Bukti penjagaan istana lemah. Pasukan penjaga kota akan ambil alih. Tidak perlu. Penjagaan istana selalu tanggung jawab garda istana. Yang Mulia terlalu khawatir. Garda istana itu sampah. Kalau mereka berguna, Baginda tak akan diserang. Pikirkan keselamatan Baginda. Sudah kukatakan, keamanan istana, tanggung jawab garda istana. Ini tak bisa Baginda tentukan sendiri. Raja Barat ini lucu ya. Sayang zaman sudah berubah. Satu serangan saja, sampah-sampah ini takkan ada yang selamat. Paduka. Raja juga mengkhawatirkan keselamatan Paduka. Bagaimana kalau begini? Pasukan penjaga kota dan garda istana adu kemampuan. Siapa yang menang? Dialah yang bertugas menjaga istana. Kau siapa? Pasukan garda istana yang sampah itu bisa disamakan dengan pasukan penjaga kotaku? Hamba Rizky Wijaya, Panglima baru garda istana. Oh, jadi kau Kasim kecil itu? Garda istana yang dipimpin Kasim? Bukankah itu cuma sekumpulan sampah pengecut? Kenapa Raja Barat? Takut? Baik, ayo kita adu. Baik. Sepakat. 3 hari lagi, kita tentukan pemenangnya. Garda istana ini kapan pernah menang melawan pasukan Raja Barat? Pasukan mereka itu pasukan pilihan yang berpengalaman perang. Ku dengar garda istana ganti kepala baru. Bukan cuma ganti kepala, seandainya seluruhnya diganti pun, memangnya bisa bagaimana? Mereka bawa apa sih? Aku juga nggak kenal. Botol minum ya? Lomba dimulai. Sampah-sampah garda istana, hari ini kakek akan ajari kalian caranya berperang. Kalian sudah kalah. Omong kosong? Belum mulai sudah kalah? Jangan-jangan kau tertarik pada pria tampan tak berguna ini? Sengaja memihak. Tuan Hartono kok bisa kalah? Pasti ada kecurangan. Ku dengar Baginda menyukai Rizky Wijaya. Paduka, begitu memihak garda istana, apa Baginda tak peduli pada nyawa sendiri? Suruh prajuritmu mundur 10 langkah. Akan kubuat kau kalah dengan ikhlas. Mundur! Masih tak mau mengaku? Kami punya kavaleri terkuat, dipersenjatai busur silang beruntun terbaru. Ternyata pasukan penjaga kota cuma segini. Mulai sekarang penjagaan istana tetap di tangan garda istana. Paduka, ini cuma berguna hadap para pembunuh bayaran. Jika aku pimpin kavaleri menyerbu, mereka akan tumbang di bawah kuda. Ada kavaleri di dalam istana? Kau ini jenderal agung atau orang bego? Harus diwaspadai. Lalu apa maumu? Biarkan mereka adu lagi 1 ronde. Kurang ajar. Boleh saja adu lagi, tapi dengan taruhan apa? Hamba bersedia mempertaruhkan segel komando militer hamba. Jika hamba kalah, berarti hamba tak layak lagi jabatan ini. Jangan. Jabatan Jenderal Agung bukan mainan. Benar. Pasukan Raja Barat ini bisa menyapu bersih banyak negeri. Tak boleh dipakai untuk aduan. Niatku bertaruh sudah bulat. Para menteri tak usah membujuk lagi. Baik, kau minta kau dapat. Kau bilang kalau benar sampai di medan perang hidup mati, kekuatan senapan mesiu ini sepertinya kurang. Ya, hadapi gelombang dahsyat itu, berapa kali dia bisa tembak? Dengan kata dia sudah paham. Kalau benar sampai di medan perang, kurasa kau sudah kalah. Omong kosong? Jaga mulutmu. Ayu Pratama bilang ini untuk kebaikanmu. Jika kalian benar bertempur, tak satu prajuritmu akan selamat. Silakan saja bertindak. Aku ingin lihat apa kemampuanmu. Hingga bisa membunuhku? Paduka, ini... Tampaknya hari ini kau harus bertindak. Hidup atau mati tak peduli. Benar. Prajurit penjaga kotaku boleh mati, tapi tak boleh dihina. Tak perlu. Raja Barat, kalau begitu akan kuperlihatkan garda istana yang kulatih.
Suzy, kapan kau latih pasukan? Tampaknya Raja Barat sudah tak layak pimpin garda istana. Tampaknya Cakrawala akan berubah. Ya, tak disangka senjatanya begitu hebat. Wah, senjatanya hebat sekali. Bodoh. Kau yang bodoh. Sekarang Raja Timur dan Barat tumbang, Kaisar tak lagi dibatasi. Hari baik Cakrawala akan tiba. Raja Timur, Suzuki sudah terlalu kuat sekarang. Di seluruh Cakrawala, tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Dia pegang bukti kesalahan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tidak. Belum selesai. Begitu Suzuki mati, seluruh Cakrawala akan kembali ke tanganku. Raja Timur, apakah Paduka bermaksud? Ada pembunuh. Rizky Wijaya. Aku baik-baik saja. Paduka, pembunuhnya sudah tewas dihukum. Kalian ini ngapain aja? Berkali-kali biarkan pembunuh masuk istana? Ampun Paduka, para pembunuh ini berasal dari Istana Musim Semi Abadi. Apa? Raja Barat dan Ibu Suri berkolusi, menodai istana dalam, mengacaukan pemerintahan, penggal. Paduka bijaksana. Kepala Garda Istana Rizky Wijaya berjasa melindungi Kaisar, patut diberi hadiah. Rizky Wijaya, hadiah apa yang kau inginkan? Tunggu dulu. Raja Barat berusaha membunuh Kaisar, tak termaafkan. Tapi bagaimana jika Kaisar ini sebenarnya tak punya hak jadi Kaisar? Raja Timur, apa maksudmu? Yang kupegang ini silsilah keluarga kerajaan. Di dalamnya tercatat nama pantangan dan keturunan setiap Kaisar. Di bawah Kaisar mendiang, nama Suzuki, jenis kelamin, perempuan. Dengan kata lain, Kaisar yang kita sembah ini adalah seorang wanita. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Kaisar itu perempuan? Benar, perempuan. Bagaimana bisa menghamili permaisuri? Paduka, ini pasti tipu muslihat Raja Timur. Paduka, ini menyangkut tahta Cakrawala. Hamba yang tua ini berani bertanya, Paduka, apakah Paduka memang berbadan perempuan? Betul, aku memang perempuan. Tapi aku juga Kaisar. Semua dengar kan? Dia mengaku sendiri. Siapa bilang perempuan tak boleh jadi kaisar? Siapa yang tentukan kaisar harus pria? Putra langit, tahta Kaisar mendapat mandat langit. Hanya putra langit yang berhak jadi Kaisar. Su Jingshui, kau dengar gemuruh di luar? Ini kemurkaan langit padamu, pada Kaisar sepertimu. Konyol. Kenapa tak kau bilang? Ini kemurkaan langit pada kalian? Murka karena kalian berani meragukan legitimasi kaisar. Paduka adalah putri kaisar mendiang, tentu berhak mewarisi takhta. Omong kosong. Sejak negara ini berdiri, tak ada presiden kaisar perempuan. Bahkan jika kau telusuri sejarah, tak ada satu pun kaisar perempuan. Dulu tak ada, sekarang ada. Pengawal, Raja Timur menyesatkan rakyat, mengacaukan pemerintahan. Seret keluar dan penggal. Kematianku tak berarti apa-apa. Tapi para menteri sekalian, relakah kalian melihat perempuan iblis ini merusak nasib negeri Cakrawala? Dengarkanlah gemuruh guntur di luar sana. Ini adalah ketidakpuasan langit terhadap si perempuan iblis ini. Benar, petir menggelegar negara datar. Memang tanda langit murka padamu. Omong kosong besar. Menurutku, kaisar pria atau wanita tak penting. Asal dia anak mendiang kaisar, bisa membawa negara damai, rakyat tentram, rakyat hidup tentram dan bekerja tenang. Itulah kaisar yang baik. Kalau kau begitu yakin dengan Guntur ini, berani kau bertaruh denganku? Bertaruh apa? Tentang Guntur ini. Apakah itu kemurkaan pada Paduka? Bagaimana caranya? Kita berdua berdiri di tengah hujan. Aku bertaruh petir ini, tak akan menyambar kita. Itu karena Paduka sah dan patut. Walau kau memberontak, Paduka akan melindungimu. Rizky Wijaya. Karena kau ingin mati, ku penuhi keinginanmu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini tombak besi Paduka. Berkahnya amat besar. Dengannya, akan mendapat lindungan Paduka. Petir pun akan minggir. Budak sialan, aku keturunan keluarga kerajaan. Sudah dilindungi langit. Aku yakin langit adil takkan menyambarku.
Aku ingat penangkal petir. Berapa meter ya? 20 meter. Kau sendiri yang cari mati. Jangan salahkan aku. Benar-benar tak apa. Paduka walau berbadan perempuan, tetap dilindungi langit. Kaisar yang sah. Hei, maju lagi. Tak dapat lindungan Paduka. Berkah omong kosong? Hanya orang kebiri sepertimu, sembunyi di balik rok perempuan iblis. Cepat! Hidup Kaisar, hidup selamanya. Para menteri, silakan bangkit. Raja Timur dan Barat bersekongkol dengan Ibu Suri. Mau kacaukan pemerintahan Cakrawala, sita aset. Paduka bijaksana, hamba cuma bingung satu hal. Paduka kan perempuan, lalu Yang Mulia Permaisuri. Hamil keturunan kekaisaran bagaimana? Yang Mulia, hamba bersalah. Jemput. Bawa keluarga Perdana Menteri ke penjara utama. Rizky Wijaya, Kaisar mau bunuh kita. Jangan takut, aku bawa kau pergi. Pergi mau kemana? Permaisuri hamil. Semua perbuatan hamba. Yang Mulia mau hukum. Hukum hamba saja. Kasim kacaukan politik nodai istana dalam. Berapa kepala cukup kau penggal? Ini sudah solusi. Terbaik. Kejam sekali. Mau mati bersama mereka. Bunuh seluruh keluarganya. Tukar dengan nyawamu. Lalu tinggal selamanya bersamaku? Bukankah itu baik? Kamu sama sekali bukan Suging Sue yang ku kenal? Lalu yang mana yang benar? Yang ini? Bawalah Permaisuri dan yang lain pergi. Jangan pernah kembali lagi. Paduka sudah mengatur semuanya. Pergilah kamu dan Permaisuri dari istana. Ganti identitas, mulailah hidup baru. Tapi, Paduka sekarang adalah kaisar perempuan satu-satunya di negeri Cakrawala. aku mengerti. Halo Tuan Pemilik. Suamiku, seluruh jalan ini milikmu. Sungguh tak mengapa masih mau jalan-jalan? Tuan Pemilik, si calon bayi laki-laki ini sebentar lagi lahir ya. Di toko kami semua sutra berkualitas terbaik. Tuan Pemilik, bagaimana kalau ambil sedikit untuk buat baju si calon bayi? Kamu mau melahirkan. Harus banyak jalan. Katanya si calon bayi ingin merasakan senangnya jadi juragan kontrakan. Pintar sekali kamu. Ada orang mukul. Beneran mukul orang? Ayo pergi. Iya, kita lihat. Tunggu di sini. Aku yang lihat. Suking Sue ini benar-benar makin lama makin mundur. Orang asing berani mukul orang di wilayah sendiri. Sungguh keterlaluan. Orang asing berani pukuli orang kita di jalanan. Apa kalian tidak punya nyali? Serang mereka. Pukul dia. Pukul dia. Hajar habis-habisan. Kepala Wijaya. Maaf, kau salah orang. Aku bukan Kepala Wijaya. Memukul utusan Utara Raya. Apakah kalian ingin memicu perang antara Cakrawala dan Utara Raya? Warga biadab berani memukul putra mahkota Utara Raya. Jemput mereka, serahkan pada Baginda untuk dihukum. Siapa di bawah? Aku putra mahkota Arga Pranata dari Utara Raya. Orang imut inilah yang menghasut rakyat Cakrawala memukulku. Mohon Paduka berikan hukuman mati. Siapa yang bisa ceritakan pada Kaisar? Apa yang terjadi? Berani sekali Arga Pranata. Memukul rakyatku di tempat ini. Sudah keterlaluan. Masih memutarbalikkan fakta. Kau tahu salahmu? Hanya memukul, satu rakyat jelata biasa saja. Di negara kami, dipukul ya sudah. Orang biadab tak mengerti apa-apa. Cakrawalaku memerintah negeri dengan tata krama, menerangkan negeri dengan budaya. Mana bisa membiarkanmu semena-mena? Begitu rupanya, Arga Pranata terlalu gegabah. Arga Pranata bersedia menyerahkan 440 juta rupiah emas. Sebagai permintaan maaf pada orang tadi, Kalau Yang Mulia sudah berniat baik, maka masalah ini sudah selesai. Ada apakah gerangan Yang Mulia datang dari jauh? Apa maksud kedatangan Yang Mulia dari jauh? tidak ada hal besar. Cuma dengar orang bilang, ilmu pengetahuan itu jauh di Cakrawala.
Aku dengar sangat tak nyaman di hati. Kami Utara Raya barulah sumber ilmu pengetahuan, kuil kebijaksanaan. Kapan orang baru seperti kalian mulai mengatur? Kapan kalian mulai bisa baca tulis? Kalau para tuan tak percaya, coba lepaskan benda di tanganku ini. Lepaskan ini. Aku tak bisa. Apa susahnya? Ini mudah sekali. Pukul pakai palu saja. Sudahlah, Tuan Hartono. Baru saja bilang ilmu pengetahuan jauh di Cakrawala. Kenapa barang kecil begini saja tak bisa dilepaskan? Bahkan ini tak bisa? Ini kan buat anak 3 tahun. Untuk permainan pengenalan? Sekelompok sampah, topologi saja tak tahu. Lupakan saja, semua ini tak ada hubungan denganku. Yang Mulia terlalu khawatir. Bukan mereka tak mau lepaskan, tapi mereka meremehkan. 9 gelang teka-teki ini di negeri Cakrawala hanya mainan anak-anak untuk pengenalan saja. Yang Mulia tak percaya? Tentu tak percaya. Ini orang yang memukulmu di jalan. Orang macam ini di negeri Cakrawala ada jutaan. Tanya saja padanya, bisakah dilepaskan? Kalau tak bisa, dia terserah dihukum. Kamu bisa lepaskan? Memang keluarga kerajaan tak punya hati. Jadi Kaisar, lainnya tak penting lagi. Paduka, hamba rakyat telah menyelesaikan tugas dengan baik. Jika tidak ada hal lain, hamba rakyat mohon pamit undur diri. Kenapa buru-buru? Sajikan minuman. Hamba sialan ini? Mengapa kau berani meracuni pangeran ini? Putra mahkota belum pernah lihat ini, kan? Ini adalah minuman baru, yang baru dikembangkan oleh Cakrawala kami. Hanya orang kampungan yang akan terkejut melihatnya. Putra mahkota ini tak pernah minum minuman. Apa ini? Ini kan minuman untuk perempuan. Terlalu manis. Tapi tak heran, mengingat kaisar kalian adalah seorang perempuan. Mari, cicipi punya aku. Ini baru minuman untuk pria sejati. Rasanya apa ini? Ini air kencing kuda. Dan yang mulia, aku tahu Utara Raya kekurangan air, tapi tak boleh minum air kencing kuda. Omong kosong. Ini arak terbaik dari Utara Raya kami. Kalian menerima tamu, bahkan tak sanggup menyajikan arak terbaik. Mengelakkan minuman untuk perempuan. Untuk menipu orang? Ini ada tradisinya di tempat kami. Tamu seperti apa yang diterima, minuman seperti itulah yang disajikan. Arak terbaik negeri Cakrawala kami ini, untuk menjamu pahlawan. Takut kau tak terbiasa meminumnya? Akulah pahlawannya. Angka ini bagus. Ini memang arak untuk pahlawan. Cakrawala begitu kaya raya. Seandainya Utara Raya bisa menguasai Cakrawala. Yang Mulia, mengapa tidak menguji kemampuan militer prajurit Cakrawala? Jika mereka mudah dikalahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian para sampah. Mau berkelahi? Putra mahkota, Anda melampaui batas. Ini tempat latihan, garda istana kami. Latihan saja apa gunanya? Pertempuran nyata adalah dasar latihan terbaik. Kapten, mereka terlalu meremehkan kita. Biarkan aku Pak Wijaya mengajar mereka. Mereka utusan Utara Raya. Jangan bertindak sembarangan. Sampah tetap sampah. Bahkan keberanian paling dasar pun tak punya. Kalian bertiga, maju. Jika tak bisa kalahkan mereka, kau tak usah kembali Pak Wijaya. Cuma mereka bertiga? Cukup mereka bertiga. Jangan tahan diri. Biar mereka lihat kekuatan Utara Raya kami. Paduka, Kapten Hartono dan Putra Mahkota Utara Raya sedang berkelahi. Tahu. Kau takut sekali padaku? Bahkan makan bersamaku pun tak mau? Paduka berlebihan. Hanya istri hamba sebentar lagi melahirkan. Hamba rakyat ini agak khawatir saja. Sudahlah. Ikut aku lihat-lihat.
Lalu kau boleh pulang. Yang mulia, mereka terlalu hebat. Kami dari Utara Raya, seumur hidup mungkin tak akan bisa menyaingi. Sampah, kalian sampah. Bahkan lawan seperti itu pun tak bisa kalahkan. Paduka datang. Sambut Yang Mulia Kaisar. Bangkitlah, Terima kasih, Kaisar. Yang Mulia Putra Mahkota. Bagaimana prajurit-prajuritku? Prajurit hebat saja tak cukup. Perang zaman sekarang tak cuma andalkan keberanian prajurit. Cepat, bawa senjata baru kita. Biar Kaisar Cakrawala lihat. Paduka pernah lihat ini? Dalam 500 langkah, bunuh musuh semudah mengambil dari saku, menyerbu kota dan merebut benteng. Jadi mudah sekali, ku beri nama busur silang 8 banteng. Kau tertawa apa? Menyerbu kota dan benteng. Cuma ini? Lalu? Yang Mulia Putra Mahkota, tolong mundur. Apa ini? Ini apa? Jangan takut, Yang Mulia. Ini senjataku. Jangkauannya cuma 1000 meter. Dibanding busur silang 8 bantengmu, lebih jauh sedikit. Ayo kita pergi. Hamba ada urusan hendak dilaporkan. Paduka sudah waktunya pilih suami, agar negeri Cakrawala makmur sepanjang masa. Tuan Wijaya, siapa yang paling cocok? Tentu pilih yang terbaik di antara yang baik. Apa maksud Tuan Wijaya? Tempelkan pengumuman ke seluruh negeri. Paduka akan memilih suami. Kami yang akan menyiapkan ujiannya. Keputusan akhir ada di tangan Paduka. Baik, seturut saranmu. Paduka sedang menunggu, kan? Siapa yang lebih berbakat dariku? Kalau Paduka benar-benar mencintaiku, ngapain repot-repot begini? Cukup satu maklumat, aku pasti datang. Begitu juga. Apalagi, anak kita sebentar lagi lahir, kamu juga tak sempat pergi. Dengan kalian berdua, sudah cukup. Kenapa dia belum datang? Waktunya sudah tiba. Sudahlah, siapapun sama saja. Pemilihan suami Paduka resmi dimulai. Tunggu! Tokoh utamanya belum muncul. Kok sudah mulai? Baiklah, aturan ini tak perlu kuraikan panjang lebar. Ronde pertama, teori musik. Sebagai suami kaisar, pertama-tama harus paham teori musik. Untuk menyenangkan Paduka, kalau istri marah, kalian pasti paham kan? Para menteri sudah siap ya? Baik, kulangi lagi. Kartu hijau berarti lulus. Kartu merah berarti gagal. Baik, sekarang lomba dimulai. Bagus, bagus, bagus. Bisa juga. Wah, tak buruk. Sedih merana pilu merindu. Juga menyatu baik dengan perasaan pribadi, lalu menekankan. Teknik dorong lembut. Tingkat kesulitannya tinggi. Aku juga berpikir begitu. Kamu ngerti apaan? Aku juga berpikir begitu. Silakan turun. Bagus, bagus. Lembut bulat, berirama panjang dan penuh kasih. Juga memadukan dengan lihai, teknik tumpuk dan pukul. Wah, dia luar biasa. Aku juga berpikir begitu. Kamu ngerti apaan? Cuma bisa bilang itu. Ini alat musik apa? Kamu saja tak tahu. Bagaimana aku bisa tahu?
Ayo bersama-sama. Iramanya hidup dan jelas. Aku berbalik untukmu. Aku juga setuju. Hei, dia saja. Aku juga setuju. Dia saja. Ronde kedua. Adu puisi klasik. Sebagai pria paduka harus gagah perkasa. Jangan bersikap seperti perempuan, atau akan memengaruhi nasib negeri Cakrawala. Puisi menyatakan hati. Mulai sekarang. Astaga, paduka cantik sekali. Izinkan aku bertanya, ini apaan sih jelek begini? Pergi. Burung camar bernyanyi berpasangan. Di pulau kecil di sungai. Apa-apaan ini? Pergi. Usir dia keluar. Aku yang tua ini sesekali bangkitkan gairah muda. Tangan kiri menuntun anjing kuning, tangan kanan mengangkat elang biru. Topi brokat dan mantel terpelai. 1000 penunggang menyapu bukit rata. Aduh, puisi yang bagus. Hei, lihat ini Tuan Hartono. Belum ku balas dukungan sekota pada sang gubernur. Menembak harimau muda, lihatlah sang pahlawan. Pelipis sedikit memutih, memangnya kenapa? Membawa panji utusan ke awan utara. Kapan utusan setia itu akan diutus? Akan kutarik busur ukir bundar bagai bulan purnama. Memandang barat laut, memanah serigala langit. Puisi yang bagus. Aku setuju. Aneh. Kenapa aku tak bisa dengar suara hati Rizky Wijaya lagi? Ronde ketiga ini soal kebijakan negara. Sebagai suamiku, tak boleh tak berilmu sama sekali. Di saat diperlukan, harus bisa membantuku memutuskan urusan negara. Jadi ronde ketiga ini adalah bagaimana mengatasi masalah rentenir yang merajalela di ibu kota. Itu mudah saja. Tangkap semua yang jadi rentenir di ibu kota. Siapa yang jadi rentenir? Tangan siapa itu yang dipotong? Satu tangan terulur, satu tangan terpotong. Dua tangan terulur, dua tangan terpotong. Peserta berikutnya. Banyaknya peminjam menunjukkan ada kebutuhan. Memblokir tak sebaik mengalirkan. Menurut hamba, paduka harus mengatur suku bunga rentenir. Tunjuk sebagian orang untuk memberi pinjaman. Dengan begitu, keadaan bisa dicegah memburuk. Peserta berikutnya. Rizky Wijaya, menurutmu, bagaimana mengatasi hal ini? Paduka, coba lakukan ini. Ini mudah sekali. Pinjaman dikembalikan ke negara, diatur negara. Baik, kamulah yang terpilih. Apa yang terjadi? Sudah ditentukan dari awal? Kita cuma jadi pengisi acara. Rizky Wijaya, lanjutkan. Paduka bisa nasionalisasikan rentenir. Gunakan uang dan pangan kas negara sebagai modal. Pinjamkan pada yang benar-benar butuh. Baik, kuumumkan upacara agung pemilihan suami ini berakhir. Rizky Wijaya terpilih sebagai suami paduka. Rizky Wijaya, tahukah kau? Sebenarnya, aku selalu bisa mendengar suara hatimu. Oh ya? Coba tebak. Apa yang sedang kupikirkan sekarang? Istri pandai sekali. Posisi apa yang harus kugunakan untuk menerkam? Ci, mesom. Pelan-pelan jangan dorong. Dorong apa sih? Paduka, kalian lanjutkan saja. Aku akan usir mereka pergi. Rizky Wijaya, aku sangat puas. Kau tidurlah dulu. Aku akan menghadiri sidang pagi. Pergi dan segera kembali. Rizky Wijaya, kau payah ya. Kaisar sudah pergi ke sidang pagi. Kau belum bangun.